Film A Coffee of My Man merupakan film drama Indonesia yang disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini menceritakan kehidupan Sari dan Alek, dua orang dari kalangan masyarakat sederhana di Jakarta yang dipertemukan melalui pekerjaan yang dikaitkan dengan DVD bajakan. Melalui cerita tersebut, film ini tidak hanya menampilkan kisah hubungan dua tokoh, tetapi juga menggambarkan realitas kehidupan masyarakat kota, kondisi ekonomi, serta pengaruh industri hiburan dalam kehidupan sehari-hari. Sari seorang perempuan yang bekerja di salon kecantikan kecil di Jakarta. Ia hidup sederhana di kamar kos yang sempit dan sering menghabiskan waktunya dengan menonton DVD bajakan setelah pulang kerja. Adegan ini menunjukkan realitas kehidupan masyarakat kota yang sederhana dan penuh keterbatasan ekonomi. Suatu hari, Sari membeli DVD bajakan di sebuah toko. Ia merasa kesal karena subtitle filmnya tidak sinkron, sehingga ia kembali ke toko untuk mengeluh. Dari sinilah ia diperkenalkan dengan Alek, orang yang bekerja membuat subtitle untuk DVD bajakan tersebut. Pertemuan ini menjadi awal hubungan mereka. Di menit-menit selanjutnya, film ini memperlihatkan kedekatan antara Sari dan Alek. Mereka berbincang-bincang tentang kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan kesulitan hidup di kota besar. Hubungan mereka perlahan berkembang menjadi rasa saling tertarik. Bagian awal film ini lebih fokus memperkenalkan karakter, latar kehidupan kelas bawah di kota Jakarta, serta bagaimana hiburan sederhana seperti DVD bajakan menjadi pelarian dari kehidupan yang keras. Yang berseberangan tahun pilihan calon presidennya. Akhir-akhir ini juga terjadi kekerasan berkedok agama dan pelemparan bom molotov. Saat kampanye Pilpres tidak bisa dihindari terjadi bentrokan massa masing-masing pendukung calon nomor 1 dan nomor 2. Kehidupan Sari dan Alek dalam industri hiburan informal. Sehari-hari, Sari dan Alek yang semakin dekat satu sama lain. Sari bekerja menjual DVD bajakan kepada pelanggan, sementara Alek bekerja memperbaiki DVD player milik orang lain. Melalui aktivitas ini, penonton dapat melihat bagaimana mereka menjalani kehidupan sederhana di tengah keterbatasan ekonomi. Jika dikaitkan dengan industri, bagian ini menggambarkan hubungan dengan industri hiburan dan teknologi rumah tangga. Penjualan DVD menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan besar terhadap hiburan. Namun karena harga produk relatif mahal, muncul praktik distribusi tidak resmi seperti DVD bajakan. Hal ini memperlihatkan adanya industri informal yang berkembang di tengah masyarakat sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hiburan dengan biaya yang lebih murah. Selain itu, pekerjaan Alek sebagai teknisi juga menunjukkan peran pekerja kecil dalam mendukung penggunaan produk industri, seperti perangkat pemutar DVD. Walaupun pekerjaannya sederhana, ia tetap menjadi bagian dari rantai penggunaan teknologi yang dihasilkan oleh industri elektronik. Dengan demikian, pada menit ke-24-48, film ini memperlihatkan bahwa kehidupan tokoh-tokohnya tidak terlepas dari pengaruh industri, baik dalam bentuk konsumsi hiburan maupun pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi. Cuci mukanya, kita lihat mukanya sudah kering, kita pakaiin sabun, dibasahin. Dulu saya di salon Yellow juga gini sih, Mbak. Iya loh. Kita ada alatnya juga, yang satu lagi microdermabrasi. Hidungnya oke tuh, habis dipencetin. Oke, kita kecilin. Dimasas ya. Kan ayam jualin ke pecel lele kan bagus lah. Yoi.
Pakai seragam nih sekarang. Ya, tempat baru. Pada saat alur ini, cerita mulai menunjukkan perubahan yang cukup penting dalam kehidupan Sari dan Alex. Hubungan mereka yang sebelumnya terlihat sederhana mulai dihadapkan pada situasi yang lebih rumit. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan Alex yang berhubungan dengan penerjemahan dan distribusi DVD, yang secara tidak langsung membawa mereka pada persoalan yang lebih besar. Bagian ini memperlihatkan bahwa pekerjaan yang terlihat biasa ternyata dapat memiliki dampak yang cukup besar terhadap kehidupan seseorang. Dalam perspektif sosiologi industri, kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja seringkali berada dalam sistem industri yang lebih luas, sehingga mereka tidak selalu memiliki kendali penuh terhadap konsekuensi dari pekerjaan yang mereka lakukan. Melalui pengalaman Sari dan Alex, film Copy of My Mind juga menggambarkan bagaimana kehidupan pekerja di kota besar dapat dipengaruhi oleh dinamika industri dan kekuasaan yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, film ini tidak hanya menampilkan kisah hubungan dua individu, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sistem industri dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat biasa. Ada apa? Kok serius banget kelihatannya? Begini Pak, selama beberapa hari ini kan saya udah nontonin terapis yang lain, facial, pijit, lulur, segala macem. Saya rasa kayaknya saya udah siap deh Pak. Jadi kira-kira bisa nggak saya mulai megang klien? Well, senior therapist yang di atas kamu tuh semua prosesnya sama juga. Mereka tuh observe dulu seminggu 2 minggu sebelum mulai megang klien. Iya Pak, tapi kan di salon Yellow juga saya udah facial dan itu pas saya lihat ternyata sama juga kecuali mesin-mesinnya. Mesinnya juga saya coba lihat-lihat, kayaknya saya udah bisa Pak. Mesin-mesin itu lebih rumit daripada kelihatannya loh. Kamu salah tembak sedikit nanti muka kalian bisa kebakar. Aku masih agak kurang yakin. Kayaknya kamu masih harus mungkin semingguan lagi deh observe dulu sebelum kamu megang klien. Pada bagian menit 73-97, konflik dalam film A Copy of My Mind mulai mencapai tahap yang semakin tegang setelah sebelumnya Sari dan Alex menjalani kehidupan sederhana sebagai pekerja kelas bawah di kota. Pada bagian ini, mereka mulai menghadapi konsekuensi besar dari keterlibatan mereka dengan rekaman DVD yang berisi bukti korupsi politik. Alex yang sebelumnya hanya bekerja sebagai penerjemah sublet DVD, bajakan tanpa sadar telah membuka jalan bagi masalah besar ketika ia menemukan rekaman yang berkaitan dengan praktik korupsi seorang pejabat. Ketika informasi tersebut mulai diketahui oleh pihak-pihak tertentu, kehidupan Alex dan Sari semakin berubah menjadi penuh ancaman. Pada bagian ini, penonton dapat melihat bagaimana mereka mulai dikejar oleh orang-orang yang ingin merebut kembali rekaman tersebut. Suasana film menjadi lebih mencekamkan karena tekanan yang dialami kedua tokoh utama semakin besar. Sari yang sebelumnya digambarkan sebagai perempuan pekerja solo dengan kehidupan sederhana kini harus menghadapi situasi yang berbahaya. Hubungan antara Sari dan Alex juga diuji oleh keadaan ini karena mereka harus memutuskan apakah akan terus melawan atau mencoba melarikan diri. Konflik cerita semakin memuncak. Sari dan Alex mulai berada dalam situasi berbahaya setelah tanpa sengaja terlibat dalam masalah besar yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan melalui DVD yang mereka temukan. Ancaman dari pihak tertentu membuat kehidupan mereka yang sebelumnya sederhana berubah menjadi penuh ketakutan. Mereka berusaha bertahan dan saling melindungi di tengah situasi yang semakin sulit. Hubungan mereka juga menjadi lebih kuat karena harus menghadapi masalah tersebut bersama. Menjelang akhir cerita, Alex akhirnya ditangkap oleh pihak yang berkuasa, sementara Sari harus melanjutkan hidupnya dengan pengalaman pahit dari kejadian tersebut. Akhir film ini terasa realistis karena menunjukkan bahwa masyarakat kecil seringkali tidak memiliki kekuatan untuk melawan sistem yang lebih besar. Film A Copy of My Mind menceritakan kehidupan Sari dan Alex yang awalnya sederhana, tetapi berubah ketika mereka terlibat dalam masalah besar yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan.
Jika dikaitkan dengan sosiologi industri, film ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tidak terlepas dari pengaruh industri, seperti industri hiburan melalui DVD, bajakan, dan penggunaan teknologi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pekerja kecil juga menjadi bagian dari sistem industri yang mempengaruhi